Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, perkenalkan, saya Puja Anissa, mahasiswi dari Fakultas Ilmu Kesehatan, jurusan keperawatan. Tujuan saya ke sini untuk em, mengkaji pertumbuh kembangan anak Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya Mbak, saya bersedia. Baik, Ibu, di sini saya ada sekedar form ya Bu ya, bisa dibaca. Nanti saya akan menanyakan mengenai yang ada di form tersebut. Ya. Waktunya kurang lebih 30 menitan ya Bu ya. Baik Ibu. Di sini ada laporan pendahuluan. Masalah utamanya yaitu bagaimana orang tua mengasuh memiliki pengetahuan dan efektivitas untuk mengoptimalisasikan perkembangan psikososial usia 18 bulan sampai 3 tahun agar menyesuaikan tugas perkembangan yaitu kemandiriannya. Lalu di sini ada proses terjadinya masalah perkembangan psikososial pada usia toddler 18 bulan sampai 3 tahun adalah proses perkembangan kemampuan anak untuk mengembangkan kemandirian dengan cara membebaskan dan memberikan anak untuk mengembangkan kemandirian. Nah, lalu di sini ada yang data yang perlu saya kaji ya Bu ya. Di sini bergaul dan mandiri, mengenal dan mengakui namanya, sering menggunakan kata jangan, tidak, atau enggak. Lalu di sini ada banyak tanya tentang hal atau benda asing baginya, mulai melakukan kegiatan sendiri dan tidak mau diperintah. Lalu ada bertindak semaunya sendiri, mulai bergaul dengan orang lain tanpa diperintah, mulai bermain berkomunikasi dengan anak lain dan keluarganya hanya sebentar atau berpisah dengan orang tuanya. Lalu menunjukkan rasa suka atau tidak suka mengikuti kegiatan keagamaan yang dilakukan keluarga, mampu mengatakan dan membuang air kecil atau air besar sendiri. Lalu di sini ada motorik kasarnya, berdiri dengan satu kaki dan tanpa perpegangan selama paling sedikit 2 hitungan. Lalu motorik halusnya mampu membuat garis lurus, berbicara bahasa kecerdasan, mampu mengatakan keinginan paling dengan 2 kata. Lalu di baliknya di sini ada masalah keperawatan potensial, mengembangkan kemandirian. Lalu di sini kan ada pengetahuan keluarga dan efektif. Lalu ke sebelah tengah, stimulus dan tumbuh kembang 18 bulan sampai 3 tahun optimal. Lalu dia bisa menjadi mandiri. Lalu diagnosa keperawatannya itu potensi mengembangkan kemandirian. Lalu kita lanjut ke tugas perkembangan. Di sini perkembangan yang optimal dan kemandirian. Lalu di baliknya tujuannya yaitu untuk keluarga, menjelaskan perilaku yang menggambarkan perkembangan sosial. 2. Menjelaskan cara menstimulus perkembangan anaknya. Lalu yang ketiga, mendemonstrasikan dan melatih cara memfasilitas perkembangan kemandirian anak. 4. Merencanakan tindakan untuk menstimulus perkembangan kemandirian anaknya. Lalu di sini ada di baliknya ya. Di sini saya butuh namanya ya Bu ya. Oh iya. Nama panjangnya boleh? Nama anaknya ya? Iya, nama anaknya. Ayu Cantika. Nama ganti. Rahma Ganti. Ayu Cantika nama ganti. Ya. Usianya 4 tahun. 4 tahun ya. Iya. Lalu ibunya Lisdiana. Lisdiana. Umurnya Itu ya 89 berapa ya? 32 kurang lebih ya. 32 ya. Nama bapaknya Marto. ya. Umurnya Kamu lupa itu. kelahiran Dia Beda, di atasnya aja. ya. 35.
35 ya. Baik, pekerjaannya ibu rumah tangga? Iya. Ibu rumah tangga ya. Berat badan anaknya 20 lebih. kurang lebih ya. Iya. 20. Tinggi badannya kurang lebih 60. Iya, 60 cm 60 ya. ya. 60-an. Baik ibu, bagaimana keseharian anaknya? Apakah dia bisa diatur atau suka maksudnya suka diatur atau tidak mau diatur gitu? Bisa dibilangin? Bisa dibilangin ya, namanya anak-anak ya, kadang-kadang yang mengerti dia nggak mengerti kadang. Oke, baik. Lalu selanjutnya ya Bu ya. Adik paling belakang dulu ya. Bisa diceritakan di sana, baik ibu, di sini sudah saya jelaskan ya Bu ya. Iya. Langsung kita ke bagian yang ya ini. Ya. Di sini ibu kan sudah memegang leaflet ya Bu ya, sudah memegang Iya. kertasnya. Di sini tentang perkembangan anak usia 18 bulan. Yang sini. Iya. Perkembangan anak usia 18 bulan sampai 3 tahun. Perkembangan yang normal dan menyimpang. Saya akan menjelaskan satu persatu ya Bu ya. Iya. Untuk usia 1,5 tahun sampai 3 tahun, kemampuan utamanya adalah mengatur keinginan tetapi tahu batasannya, sehingga anak tidak merasa dirinya tidak dihargai, seperti dia akan tahu mana yang bisa dilakukan dan yang tidak bisa. Lalu di sini ada percaya diri bahwa dia mampu mengatur keinginannya. Jika kalau anak tidak mau diatur oleh kita adalah hal yang wajar. Tugas kita hanya mampu membantu mencapai kemampuannya seperti yang tertulis di brosur. Yang pertama itu melakukan permainan yang bersifat mengenali rasa ingin tahu selama kegiatan tersebut dan aman baginya. Misalnya dia itu main pasir, lilin, dan ngobrol sama teman-temannya. Lalu memberi kebebasan anak untuk melakukan aktivitas yang diinginkan anak tetapi ada batasannya. Contohnya itu seperti misalnya dia bermain, main HP, itu ada batasannya. Lalu melarang dengan kata-kata yang bersifatnya negatif seperti jangan kayak gitu, nanti ini. Lalu memberikan pilihan perilaku yang diinginkan anak, misalnya pakai baju, beritahu langkah-langkahnya dan beri pujian. Jadi misalnya dia memakai gaun yang bagus, dipuji gitu ya. Apakah si Ayu sudah beri perilaku atau kemampuannya seperti yang saya jelaskan Bu? Iya, sudah. Bagaimana Ibu perasaannya setelah saya beri kuesioner atau pertanyaan? Apakah lebih tahu? Iya, udah ini sih, udah semuanya ya. Anaknya memang begini. Saya nggak boleh, ayo. Emang namanya anak-anak ya Bu ya, sukanya bermain. Lalu Bu, apakah ada pertanyaan lain Bu? Kayaknya udah deh Mbak, soalnya udah paham juga sih. Ya. Baik Ibu, jika sudah paham, saya mengakhiri pertemuan kali ini. Terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan. Saya pamit ya Bu ya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.